Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli kurma di kardusan daun salam rejeng opak. Di jamaah subuh rempong pisan tapi ngaular salam kurang kompak. Wios salamna sakali deh wios. Wios mana suaranya? Mual ambek. Mudah-mudahan salam nu kadua dibarengan ku iman tur ikhlas sagala rupi karepet sinareng cita-citana dikabulkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd, ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra Muhammadun Rasulullah asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min rabbihim simahum bi wujuhihim min asaris sujud. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para ustaz, para kiai, hadir juga di masjid kita yang mulia ini, guru-guru kita, wabil khusus al-ustaz Dr. Nasir SAG MAG. Beliau juga rekan saya di kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Juga hadir juga rekan saya juga bagian bidang kerohanian di Masjid Al-Muhlisin, Al-Ustaz Uda Helmi, sering disebut Uda Helmi. Terima kasih atas pengundangnya Uda sebagai pengurus Masjid Al-Muhlisin. Juga yang saya hormati dan Allah muliakan segenap pengurus DKM Masjid Al-Muhlisin, juga bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh akbar Masjid Al-Muhlisin yang saya hormati dan Allah muliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala di subuh akbar ini kita bisa bertemu dan berjumpa melalui kajian-kajian tausiah ba'da subuh bertepatan dengan hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 Masehi, juga bertepatan dengan tanggal 6
bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah. Hadirin kaum muslimin jamaah subuh akbar Masjid Al-Mukhlisin yang saya hormati dan Allah muliakan. Pada pertemuan subuh kali ini kita akan mencoba membicarakan betapa pentingnya bulan Rabiul Awal, yaitu bulan ketiga penanggalan di tahun Hijriah. Bulan Rabiul Awal ini sering kita sebut dengan bulan Mulud. Kalau di kampung sering ada muludan. Mulud itu dari isim maf'ul, mauludun, asalnya dari wazannya fa'ala, walada yuridu lidaltan wa waldan walidun mauludun, kira-kira begitu mengambilnya. Padahal yang sering yang kita tahu adalah dalam kalender Hijriah yaitu bulan Rabiul Awal, yaitu bulan ketiga dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jusani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulhijjah dan Dzulqa'dah. 12 bulan, salah satunya ada bulan Rabiul Awal. Nah, di bulan ini banyak peristiwa-peristiwa penting dan jangan sampai kita lupakan. Ini sekalian mengingatkan kita. Kita pun kadang-kadang sering ingat dengan peristiwa-peristiwa besar, yaitu di bulan-bulan atau di tahun-tahun Masehi. Maka apalagi kita sebagai muslim punya kalender, yaitu kalender Hijriah, kita pun juga harus lebih mementingkan dan mengetahui betapa pentingnya bulan-bulan yang ada di tahun Hijriah. Salah satunya adalah bulan Rabiul Awal yang disebut dengan bulan Mulud. Ada beberapa peristiwa penting. Selain daripada kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal. Peristiwa penting lainnya adalah kita lintas saja seperti peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah, itu pun juga terjadi di bulan Rabiul Awal. Tapi yang kita garis bawahi pentingnya kita membicarakan di bulan Rabiul Awal ini karena sejarah membuktikan dan kita harus tahu dan kita harus meyakini dan kita harus merasa bangga telah lahir sosok manusia yang paling sempurna. Bahwa di bulan Rabiul Awal ini adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai utusannya. Terlepas dari perbedaan pendapat terkait dengan tanggal kelahiran beliau, tetapi para alim ulama sepakat bahwa beliau lahir di bulan Rabiul Awal. Cuma tanggalnya ada yang menyebut tanggal 12, ada yang menyebutnya tanggal 10, ada juga yang menyebutnya tanggal 3. Tetapi terkait dengan bulan Rabiul Awalnya, para alim ulama seperti yang dijelaskan oleh Dr. Akram Diaul Umari menyatakan bahwa para alim ulama itu sepakat bahwa beliau lahir di bulan Rabiul Awal. Lalu apa hikmah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rabiul Awal ini? Ibu dan bapak, kita semua harus merasa bangga sebagai umatnya. Kalau umat-umat terdahulu pengen menjadi umat beliau, pengen menjadi umat baginda Nabi Muhammad, kita gitu tidak dipengen-pengen karena kita ada periodenya di masanya risalahnya Rasulullah, maka kita bukan hanya sekedar untuk mengaku umatnya, tetapi kita harus lebih bangga lagi bahwa aku ini adalah umat baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim pengen jadi umat Nabi.
Nabi Ismail pengen jadi umat Nabi. Nabi Ibrahim merasa bangga akan kelahiran Rasulullah. Nabi Ismail juga merasa bangga akan datangnya kelahirannya Rasulullah. Termasuk Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam begitu merasa gembira akan datang manusia yang sempurna yang nanti akan menjadi utusan Allah yang terakhir. Kita tahu diabadikan di dalam Al-Quran dalam surah As-Saff ayat 6. Nabi Isa alaihissalam berdakwah kepada para umatnya pada saat itu. Beliau menceritakan kepada umatnya, ya Bani Israel, ini Rasulun ilaikum. Aku ini Rasul utuhmu. Tapi kita merasa bangga. Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti ba'da ismuhu Ahmad. Jadi 600 tahun sebelum Rasulullah lahir sudah diceritakan Pak kabar itu. Luar biasa. Itu kan 600 tahun. 600 tahun di Nabi Isa ke baginda Nabi. Beliau can lahir Pak. Tapi Nabi Isa alaihissalam sudah menyampaikan pada umatnya, nanti kita bersyukur, kita bergembira nanti setelah aku, kata Nabi Isa, akan datang seorang Rasul namanya Ahmad, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebat Pak. Ini kabar ini kan irasional kalau kita perhatikan apa? Genep ratus tahun Pak. Genep ratus tahun sebelum kelahiran tapi harus dikabarkan. Kabar gembira. Pentek hartosku akal orang. Gitu. Di mana-mana gak kabar gembira malah terus kabuktos sananya banyak. Muat aya pan di dia sugan jamaah al-mulisin alhamdulillah nyungkeun pidoana pun anak tos lahir gitu. Bari encan eta teh nyebut kitu teh pan teu kaharti gitu. Pidoananya alhamdulillah anak saya nanti jadi anak yang soleh dan soleha. Iraha lahirna encan ge kawin. Kawin ge encan geus enta doana. Tapi lamun geus bro lahir, kirim WA doa, tidak dia komentar, tidak rasional. Ini mah belum lahir. Rasulullah belum hadir di muka bumi, Nabi Isa sudah menyampaikan nanti. Dan luar biasanya keistimewaan hikmah dari kelahiran Rasulullah SAW itu apa? Kalau nabi-nabi terdahulu sebelum baginda Nabi diutus oleh Allah hanya untuk tupoksinya saja. Untuk daerahnya saja. Untuk kotanya saja. Tapi lahirnya baginda Nabi hikmahnya wa ma arsalnaka illa rahmatan. Jadi rahmat lil alamin. Bagi semua alam, bagi semua manusia, bahkan kafatan untuk seluruhnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya Pak, hanya daerah masing-masing tertentu. Bahkan kita lihat dalam sejarah, ada nabi yang barengan. Seperti Nabi Ishak, Nabi Lut. Itu semasa itu Pak. Jadi di masa itu ada beberapa nabi, cuma tugasnya beda-beda. Gitu. Tapi Nabi Muhammad untuk rahmatan lil alamin, untuk seluruhnya. Ini hikmah yang paling besar. Makanya kita luar biasa. Kalau umat-umat terdahulu termasuk nabi pun bergembira, masa kita tidak? Kemudian hikmah yang selanjutnya selain rahmat.
Jelas Allah jelaskan dalam Al-Quran. Beliau itu hikmahnya dilahirkan itu Allah untuk memintonkan sebagai contoh. Seperti dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Uswatun hasanah. Selain beliau menjadi rahmatan lil alamin, ayo kata Allah jadikan uswah. Wahai manusia yang ada di muka bumi ini, contoh tuh Rasul. Itulah kira-kira. Beliau itu adalah uswatun hasanah. Suri tauladan yang luar biasa. Beliau itu sosok manusia yang pribadinya komplit. Mau nyontoh apa? Semuanya ada di baginda Nabi. Dan Allah sudah menskenariokan itu. Tidak ada lagi figur, tidak ada lagi idola yang harus kita contoh. Wajib oleh kaum muslimin wal muslimat khususnya mencontoh beliau itu. Walaupun kita dalam ngobrolan ngomong-ngomong nyontoh yang lain-lain, ya bolehlah itu. Tetapi secara hati kita, tauhid kita, keyakinan kita, tidak ada lagi contoh figur yang harus kita tiru selain baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo obrolan lisan dohir mengapa apa? Ih nyontoh saasi bener teh, nyontoh bapak urang, nyontoh indung urang, nyontoh tatangga, nyontoh no problem. Tetapi keyakinan kita, tauhid kita bahwa semua yang harus kita lakukan itu harus berdasarkan contoh yang diajarkan oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau nyontoh apa ibu jeung bapak? Abdi kan kepala rumah tangga Ustad. Kanjeng Rasul gaduh istri, gaduh pala putra. Beliau sosok kepala rumah tangga. Bagaimana kisah-kisah Sintudror, kemudian Kitabut berjanji, nasib-nasib yang lainnya, Sirah Nabawiyah, bagaimana baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengelola, membina tentang baiti jannati. Sosok kepala rumah tangga ibu dan bapak. Aku ngajar Pak Ustadz, Rasul ngajar para sahabatnya di masjid. Abdi pedagang Pak Ustadz, Kanjeng Nabi icalan. Ayo. Kita menyontoh apa? Bagaimana Rasulullah melaksanakan bisnis? Bahkan bisnis Rasulullah bukan hanya sebatas lintas lokal, sudah internasional. Lintas negara dan sebagainya. Bukan pedagang kecil-kecilan Kanjeng Rasul itu. Bukan bisnis yang bukan, tapi bisnis besar waktu itu Pak. Sukses beliau sebagai pedagang, sebagai pembisnis. Abdi ada anggota dewan, politikus, Kanjeng Rasul diplomat, ulung, ahli negosiasi, ahli untuk mengatur strategi beliau itu luar biasa. Jadi Rasulullah itu luar biasa Pak. Loh kenapa Pak Ustadz kita harus contoh Rasul? Karena Rasul manusia Pak. Jadi kalau Allah nyuruh kita nyontoh Kanjeng Nabi, Kanjeng Rasul sebagai uswah, wajar. Ini perintah yang cocok. Masuk akal. Manusia nyontoh manusia. Nggak ada perintahnya dalam Al-Quran Allah suruh nyontoh kita malaikat. Enggak, malaikatnya harus dicontoh. Apa kalau kita suruh nyontoh malaikat, ketemunya di mana? Malaikat nggak punya keluarga Pak. Bagaimana membangun rumah tangga menurut malaikat? Nggak ada. Malaikat itu bisnis. Malaikat mente. Tapi Rasulullah manusia kita contoh itu.
Tetapi manusia jangan disamakan manusianya seperti kita. Beliau tidur, beliau makan, beliau keluarga, beliau berbisnis. Iya, basariahnya, manusianya. Tapi istimewa beliau itu. Muhammadun basyarun la kal basyari. Beliau itu memang manusia, tapi beda dengan manusia pada umumnya. Maka itu punya keistimewaan, Pak. Maka kita contoh. Jadi secara hikmahnya kita mencontoh orang itu, mencontoh yang berprestasi. Orang yang di atas kita, itu harus kita contoh. Artinya yang lebih baik. Rasul itu manusia, iya manusia seperti kita. Cuma beda pada umumnya manusia. Rasul makan, kita makan. Cuma makan Rasul beda dengan makan kita. Rasul tuang, orang tuang benten sarang orang tuang mah. Nyatu Pak Ustaz pan Rasul mah di Mekah korma orang kan dia di Indonesia sanggup. Bukan hanya sekedar itu. Rasul kalau makan berhenti sebelum kenyang. Bu, Rasul kalau emam liren seatacan wareng, Pak. Ari urang can kemerkaan macan eureun. Komo lamun dahar geus palebah jeung jengkol, jeung pedak beureum, jeung sambel, geus nambah deui. Rasul itu jeung Rasul kulem, urang kulem benten. Kulem jeung Rasul mah kadang-kadang teu acan tiasa kulem lamun dina asgamisna di bumina masih kene aya dirham. Can tibra boboda lamun eta dirham can diinfakkeun. Can tiasa kulem Kanjeng Rasul lamun masih kene seueur artos. Ari urang can bisa hees lamun teu gablek duit. Puntennya live streaming. Ya mah punten. Belum bisa tidur kita mah kalau punya persoalan. Gitu. Loh, mikirkan kumaha jajan budak, bayaran ieu puter heula urang mah kitu. Tapi Kanjeng Rasul itulah yang harus kita contoh itu. Terus dari Rasulullah mengajarkan kepada kita, kepada para sahabatnya, bahwa tolabul ilmi ini padilahnya besar. Makanya para sahabat kalau setelah berjamaah kumpul. Kalau kita juga kumpul. Mesti keprak-keprak, kadang-kadang saya keprak-keprak orang. Namun pengawasan rutinan, amangga ibu-ibu, bapak-bapak, hayu urang karempel, karaos seperti gitu. Para sahabat mah geus apal kahiji padilahna ageng tolabul ilmi teh ibu sapertos kieu teh ageng. Langkahna geus jelas, hiji diangkat derajat, hiji dihampura dosa. Ibu jeung bapak ngalumpahkeun sampean di bumina teh, hiji diangkat derajat, hiji dia salengkah diangkat derajat, salengkah dihampura dosa. Subhanallah. Saha nu pangjauhna di dieu. Luar biasa teh pahalana. Terus deh padilah niangan ilmu seperti begini, seperti ini sama dengan sholat sunat 100 rakaat. Padilah niangan ilmu, Pak. Bapak kantos tetepan sholat sunat 100 rakaat. Bujang-bujangnya Paknya, jujur abdi kita can kantos, Pak. Duka Pak Ustaz Dr. Nasem nata kantos 100 rakaat. Pak Helmi, Pak Uda. Bujang-bujang 100 rakaat. Urang mah palebah musim Ramadan tarawih 23 ge riweuh. Mikir heula urang mah saya dah imamna ya. Wah, dah gancang, asik, pasti datang. Dipilihan urang mah. Palebah imam nu lambat, nu lelet mah pilih lain. Tuh mending tolabul ilmi sama pahalanya 100 rakaat. Terus dia kata kepadilan yang ilmu itu seperti pahalana nengok orang sakit 100 orang. Subhanallah ibu jeung bapak. Hadir di majelis taklim. Neangan ilmu
Padilahna ganjarana sarua jeung nengok 100 jelema nu gering. Alhamdulillah ibu. Meni atoh ngalong 100. Ih pahala. Entong ge 100 jelema nu gering bu, Pak. Tatangga urang gering saurang ge urang mikir-mikir rek kalongok teh pan nya. Terus hitungan. Si anu gering geus 4 poe teh ka masjid euy, hayu tuh papatungan. Itu. Da kudu make modal. Nengok nu gering teh ibu. Terus teh bu. Bu, aya. Ngalongok nu gering teh kudu make modal, lamun teu make modal mah era teu babawaan mah. Poe gering pas kalongok ditanya ke urang teh, "Ceuk, naon nu karasa, nu karaos?" Ah, katingali da urang ngalengo. Teu karaos naon-naon, teu amis, teu pahit. Nyindiran itu teh ka urang. Gitu. Geus jelas kata Kanjeng Rasul, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ila jannah," kata Rasulullah. Barang siapa yang menempuh thalabul ilmi, maka sama itu dia akan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya melalui bulan Rabiul Awal, di tabligh akbar, di subuh akbar ini, kita hadir di bulan Rabiul Awal, di bulan Maulid, kita harus betapa pentingnya bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita, dan kita harus mencontoh beliau bahwa beliau itu selalu mengingatkan jangan melupakan menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu adalah wajib. Lalu bagaimana Pak Ustadz aplikasinya kita sebagai umatnya? Apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan adalah mau tidak mau, dan kita kalau pengen jadi umat beliau, maka kita harus mencintai beliau. Bukan hanya sekedar mengenang kelahiran beliau, bukan hanya sekedar mengenang ajaran-ajaran beliau, tetapi kita melaksanakannya, mengikutinya, dan ditambah dengan mahabbah, cinta kita kepada beliau, dan salah satunya dibuktikan dengan membaca sholawat. Itu aja. Nanti digupai Pak di akhirat. Gak bisa kita sekarang, aku umatmu Rasul, aku umatmu Rasul. Bohong. Gak pernah maca sholawat. Ya, alhamdulillah kita tadi dipimpin maca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Pang ponok-ponokna maca sholawat. Ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau itu nama sholawat pujian, sholawat nariyah, sholawat apa tersebut. Yang jelas kalau kita cinta kepada baginda Nabi, maka ingat nama Rasul, kemudian dengan mengucapkan sholawat. Dan orang yang paling pelit di muka bumi ini, ketika mendengar Nabi Muhammad disebut, tidak ditambah dan tidak dijawab dengan sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu ibu dan bapak, insya Allah ini jamaah al-mukhlisin, mudah-mudahan bukan hanya sekedar kita tahu pentingnya di bulan Rabiul Awal ini, tetapi kita menjadi umat beliau. Di yaumil kiamah kita nantikan mendapatkan syafaatul uzma, dan kita berjuang di muka bumi ini untuk selalu mahabbah kepada beliau, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan memperbanyak baca sholawat sakurang-kurangnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah orang sadayana yang hadir di tempat ini, di Masjid Al-Mukhlisin ini, semoga kita menjadi umat Kangjeng Rasul dan kelak di akhirat mendapatkan syafaatul uzma. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini barangkali, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian, dan insya Allah di bulan-bulan yang akan datang kita bisa bertemu dan berjumpa kembali dalam acara yang sama dan gelombang yang sama, insya Allah. Hatur nuhun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.